Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari ini dan juga beberapa hari ke depan memberikan kesempatan yang indah bagi kita semua untuk mengambil manfaat dari kedatangan Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus, yang mana mudah-mudahan kita semua usaha kita tiada lain adalah untuk menjadikan kita semua lebih mengerti tentang agama. Karena disebutkan oleh Muhammad Manjubilillah bi khairin bagi Allah, kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, dia akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerti akan agamanya, paham dengan seluruh agamanya, sehingga tidak terjatuh, tidak mudah terpengaruh karena dia tahu dan itu tanda kalau Allah ingin kebaikan untuk orang itu. Dan tiada lain kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keridhaan Allah, adalah anugerah yang kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga daurah ini pun kita buat tiada lain dengan tujuan yang sebenarnya. Juga kami berterima kasih kepada para ulama di Aceh yang telah memberikan fasilitas untuk adanya kegiatan-kegiatan selama 5 hari kami akan berada di Aceh dari tanggal 11 saat ini sampai tanggal 16 nanti. Mudah-mudahan semua menjadi catatan amal ibadah kita yang indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada pengurus masjid Al-Faizin. Mudah-mudahan kita jadi orang faizin semuanya, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Dan terima kasih juga kepada Imam Masjid Al-Faizin dan juga pengurusnya. Mudah-mudahan kita semua memancing keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus, beliau lahir di kota Syekhar di Al-Rahman, di provinsi Al-Rahman, di kota Syekhar, di negeri Yaman sana. Di tahun 1399 atau tepatnya tahun 1978 Masehi. Beliau memperdalam agama ini di negeri yang begitu penuh dengan keberkahan, penuh dengan ulama, sehingga beliau tumbuh dan berkembang usia beliau dalam pantauan dan didikan para ulama besar tersebut. Di antara guru-guru beliau ada Al-Syekh Al-Allamah Mufti di kota Syekhar sana, Al-Syekh Abdul Karim Abdul Qadir Al-Mallah. Beliau juga belajar dari Syekh Al-Allamah Sa'ad Al-Khamis. Jadi, dan juga beliau merupakan murid daripada guru-guru besar beliau, di antaranya Imam Al-Allamah Sa'ad bin Abdullah bin Umar Syatiri, pemimpin daripada Al-Quran pada hari sana, rahimahullah pada 30 tahun yang lalu. Dan juga beliau belajar kepada murid di kota Tarim, yaitu Imam Al-Allamah Ali bin Muhammad bin Salim bin, dan juga kepada adik beliau, adik Habib Ali Masyhur, yaitu Habib Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Rahimahullah. Dan beliau setelah menamatkan dengan pendidikan secara pendidikan S1 juga beliau tamatkan, lantas beliau juga diminta untuk mengajar di pesantren Darul Mustafa di Tarim, yang mana didirikan oleh guru beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Rahimahullah. Beberapa tahun beliau belajar di sana. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan peluangan, keberkahan waktu pada beliau, sehingga beliau di antara guru-guru yang berada di sana yang sangat produktif. Sehingga beliau menuliskan banyak sekali buku dan juga syarah dari beberapa matan kitab, setidaknya
ada 15 kitab dan syarah daripada kitab kita. Juga beliau memiliki tulisan berupa diwan, yaitu bait-bait syair yang merupakan karya besar beliau juga. Dan juga beliau juga aktif di media sosial. Bisa kita contoh juga bahwa apapun yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan walaupun yang mempersiapkannya orang-orang muslim sekalipun, tapi kita bisa memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau banyak memiliki program-program di YouTube, beliau punya channel dan lain-lainnya. Beliau isi dengan pengajian dan pelajaran-pelajaran beliau. Dan inilah yang ingin kita ambil manfaat dan kesempatan besar saat ini kita berkenalan dengan beliau. Kita ingin perkenalan ini tidak terputus. Sehingga tadi Mukhtar bilang, ini program daurah kok pakai data. Ya. Kami menawarkan kepada Mukhtar, saya Muhammad ingin agar proses penibaan ilmu kita tidak selesai 3 hari ini, tapi seterusnya kita berhubungan dengan mereka, berhubungan dengan ulama yang ada di Aceh, semisal Mukhtar dan Datuk Wahyu, juga berhubungan dengan alim-alim Abdullah, ada Idrus. Kita insya Allah ke depan, dan mungkin hari ini bisa dibuat oleh Akhina, saudara Riana, bisa dibuat grup agar kita bisa dibuatkan grup chat yang laki sendiri, yang perempuan sendiri. Nanti kita mintakan kesediaan Alim Ali untuk masuk di grup tersebut, sehingga beliau bisa membimbing kita kapanpun, dimanapun. Kalau beliau sudah pulang ke negerinya, beliau bisa selalu membimbing kita untuk segala sesuatu yang merupakan musykilah kepada kita, permasalahan dalam agama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar ingin mengambil kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengerti dan ingin lebih mengerti lagi atas agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan tersebut bagi kita semua, dijadikan sebab perkumpulan kita di saat ini, perkumpulan kita nanti dengan Muhammad sallallahu subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran katsira apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bin Abdul Syahab. Moga-moga kita dengan penyampaian beliau lebih lagi mengenal sosoknya Al-Nabi Muhammad bin Abdul Idrus. Insyaallah hubungan kita tentunya kita mintakan kepada Allah seperti hari-hari bilang tadi, yaitu jangan di dunia saja, melainkan hubungan kita dengan mereka-mereka ini hingga hari kiamat, hingga hari akhirat, hingga kita berada bersama mereka dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki langsung ke acara pokok, yaitu seminar atau daurah keagamaan, daurah Islamiyah dalam pembahasan kitab Dalilul Muallim Al-Fahim Syarah Maqasid Al-Qadut Ta'lim, yang langsung dimaterikan oleh pensyarahnya, yakni Al-Habib Ali bin Abdul Idrus. Pada guru kami Al-Habib, kami persilahkan dengan segala hormat.
untuk mendapat keberkahan akan dibaca bagian dari kitab ini. Kitab ini kitab asalnya kitab Rasulullah yang ada di kitab itu lebih tebal tambah hitam dibanding yang lainnya. Yang kurang hitam itu kitab dalil al-mu'allim tadi merupakan syarah dari beliau untuk kitab tersebut. Akan dibaca katakan yang lebih tebal akan dibaca beliau akan syarahkan sesuai dengan yang beliau syarahkan dari kitab tersebut. Untuk esok kalau ada yang ingin mengambil berkat baca juga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullah ta'ala wa la nafa'ani wa bi'ulumihi fid darain amin. شرح مقدمة جامع المقاصد. لا تعجز أخي المؤمن ولا تكسل عن السعي لعقد حلقات التعليم للأطفال والشباب والكبار في مدينتك أو قريتك، فإن نبيك محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال لك: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. عن أبي هريرة وقال رضي الله قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والبخاري ومسلم عن علي رضي الله عنه وكرم وجهه. وإن ربك جل جلاله يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأحسن نيتك وأخلص في قصدك، فإنما الأعمال بالنيات. ألا لله الدين الخالص. واستعن بالله وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتواضع وتذلل وتأمل هذه المقاصد والوسائل، وأحسن صلتك بصلحاء بلدك وأخيارها، ولا يثبطنك مثبط، ولا يضعف عزمك ولا همتك باتكال منتقد أو تخديد مخدر أو استخفاف مستخف أو استهزاء مستهزئ أو تشكيك مشكك. فكثيرا ما يحصل ويصدر ذلك حتى من بعض أهل الخير في بعض الأحيان ابتلاء وامتحانا واختبارا، ولكن ليس بعد حث الله ورسوله وصالحي الأمة حث، ولا بعد بيانهم بيان. فألق السمع وأنت شهيد. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء: اعلم أن كل باعد في بيته أيما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف. فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، وكيف في القرى والبوادي. وواجب أن يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض كفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد من العرب والأفراد وغيرهم، ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم، إلى أن قال: وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريكه في الإثم. ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم. وكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها. وكثيرا ما يحصل التثبت والتكاسل أو التثبيط والتكسيل عن شؤون الدعوة إلى الله بأوهام وتخيلات وتعثرات باطلات. فاستمع وتأمل ما قال سيدنا الإمام الحجاج في كتابه الدعوة التامة. قال رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين: وقد تعرض لبعض أهل العلم أوهام فتمنعه وتصده عن الدعوة إلى الحق والنشر للعلم، مهما منها أن يقول: إني غير عامل بعلمي، فكيف أعلمه وأدعو إليه؟ وقد ورد من الوعيد في ذلك ما لا مزيد عليه، فيقال له:
التعليم للعلم من جملة العمل به، والذي يعلم ولا يعمل بعلمه خير بكثير من الذي لا يعمل ولا يعلم. وإذا لم يقدر على الخير كله فلا تعجز عن القيام ببعضه، وعليك أن تعلم وعليك أن تجتهد وتعزم على العمل بما تعلم. ولا شك أن الوعيد الوارد في حق من يعلم الناس ولا يعمل بما يعلم هو ألزم وأجدر بالذي لا يعمل ولا يعلم، لأن الأول فرض الله عليه فريضتين فقام بإحداهما وقصر عن الأخرى، والثاني ترك الفريضتين جميعا فهو بالوعيد أولى وبالعقوبة أحرى. ومن أن يقول في نفسه إن الدعوة إلى الله والإرشاد لعباد الله مرتبة رفيعة ومنزلة شريفة هي من شأن أئمة الهدى والدين ووظيفتهم، وأنا لست كذلك ولا من أهله، ويحمله استصغاره لنفسه واحتكاره لها وتواضعه وانخفاضه على السكوت عن الدعوة إلى الله والقيام بوظيفة الإرشاد، ويتوهم أن ذلك من التواضع المحمود ومعرفة الإنسان بقدر نفسه ووقوعه فيه عند حده، وهذا من التوهمات الفاسدة، لأن الحق لا يمنع عن الحق والخير لا يصرف عن الخير، فعليه أن يجتهد ويشمر في الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير مع التواضع والخضوع والاستشعار للخشية والخشوع والاعتراف بالتقصير واحتكار النفس. ذلك هو الكمال والجمع لأوصاف الرجال الذين لا تصدهم وساوس الشيطان ولا تصرفهم تخيلاته وتلبساته وترويجه للشر في معرض الخير، إلى أن قال وهذه التوهمات التي ذكرناها وما في معناها مما لم نذكره قد تقع لبعض العلماء العاملين الموصوفين بالتقوى الله وخشيته، وجزاه الله خيرا من ناصح شفيق، وبالله الاستعانة والتوفيق. فوجب على المسلمين الحريصين على إقامة دينهم وكسب رضوان ربهم أن يسعى كل منهم في إقامة حلقات التعليم ونشرها بالتعليم للمتأهل والتشجيع للكل، وبذل المال والطاقة الفكرية والجسدية للبادر، وتعاونوا على البر والتقوى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله على هذا الفضل وعلى هذا الخير وعلى هذا المن. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan ini dan segala anugerah yang Allah berikan. سمعنا هذه المقدمة المباركة الطيبة عن إقامة حلقات التعليم. Kita telah mendengar bersama-sama pembacaan tentang mukaddimah yang penuh keberkahan ini tentang perlunya kita mendirikan halaqat ta'lim. والكتاب يتحدث عن كيف نقيم حلقات التعليم وحلقات الإرشاد في البلد. Dan kitab ini berbicara tentang bagaimana caranya kita mendirikan halaqat atau taklim di daerah kita dan di rumah-rumah kita, bagaimana metodenya. وما مقاصدها؟ لماذا نقيم هذه الحلقات؟ Lalu juga membicarakan tentang apa maksudnya, kenapa kita membuat halaqat tersebut. ثم الوسيلة التي بها نتوصل إلى هذا المقصد. Lalu kita juga akan membahas tentang wasilah, cara sesuatu yang wasilahnya untuk bagaimana kita sampai daripada tujuan tersebut. لأن الشرور تنتشر في كثير من البلدان. Karena yang namanya keburukan, kejelekan sangat tersebar luas di banyak daripada kota-kota dan daerah-daerah. ولن تندفع هذه الشرور إلا بنهوض أهل الخير. Dan tidaklah keburukan tersebut bisa hilang kecuali dengan orang-orang yang ahli khair, dia membuat kebaikan dan mendirikan seperti majelis taklim itu. وإقامتهم للحلقات للصغار وللكبار. Dan perlunya mereka membuat taklim atau halaqat untuk orang-orang yang besar, dewasa ataupun anak-anak yang kecil. كثير من الناس عنده همة يريد أن يقيم هذه الحلقات. Banyak dari orang-orang punya semangat, dia ingin membuat taklim seperti itu. لكن لا يدري كيف إقامتها. Akan tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membuatnya dan mendirikannya. وليس لديه الوسائل ليتوصل إليها. Dan dia tidak memiliki
cara-cara untuk sampai daripada tujuan tersebut. وهذا ما سيكون حديثنا في الدورة في هذا الكتاب عن كيف يقيم هذه الحلقات وما هي الوسائل التي بها يتوصل إلى إقامتها. Dan itulah pembahasan kita pada daurah kita kali ini adalah bagaimana cara mendirikan daripada halakat-halakat taklim tersebut dan bagaimana wasilah cara untuk mempraktekannya untuk diri kita. تكلم عن الهمة التي ينبغي أن تكون عند الإنسان لإقامة الحلقات. Berbicara di dalam mukadimah ini tentang perlunya semangat dari kita ketika untuk kita mendirikan halakat taklim. وينبغي أن لا يعجز ولا يكسل عن إقامة هذه الحلقات في بلده. Dan hendaknya kita tidak merasa malas dan tidak merasa tidak bisa untuk mendirikan daripada halakat taklim ini di tempat-tempat kita. طبعا كل ذلك بقدر المستطاع. Dan tentu saja ini dengan kadar sebisanya kita. لا يجب أن يبدأ الإنسان فوق طاقته لأن ذلك يوصله بعد ذلك إلى الفشل. Dan tidak boleh seseorang itu berusaha sesuatu di atas kemampuannya dia karena itu akan membuat dia itu tidak sukses dalam pekerjaannya. لكن يبدأ قليل قليل. Tetapi dia memulai dengan sedikit demi sedikit. حتى يصل إلى الغاية المطلوبة. Sampai daripada tujuan yang dibutuhkan dan diperlukan. وهذا أمر مهم جدا. Dan ini urusan yang sangat penting sekali. ذكر العلماء أنه ينبغي أن يوجد في كل بلد فقيه يجيب الناس على إشكالاتهم ويفتيهم. Para ulama mereka memberitahukan kepada kita bahwa wajib berada di setiap suatu wilayah seorang yang faqih, yang alim, dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang membutuhkan jawaban. هذا فرض كفاية. Dan ini termasuknya fardu kifayah. إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقي. Kalau sudah ada sebagian yang melakukannya, maka yang lain tidak terkena dosa. لكن ينبغي أيضا أن يراعي قضية إقامة الحلقات للكبار وللصغار. Akan tetapi juga perlu kita itu mendirikan halakat, yaitu taklim untuk orang-orang yang besar dan juga anak-anak kecil. وهي نوعين. Dan itu ada dua macam. النوع الأول لعامة الناس. Macam yang pertama adalah untuk umum semua orang. وهذا يتم الانتقال فيه من كتاب إلى كتاب دون إقامة اختبارات ولا غيره. Dan ini bisa dilakukan dengan kajian untuk kitab dari kitab ke kitab, tetapi tanpa adanya ikhtibar, tanpa adanya ujian dan tes. لأنها تعقد للبيان وللإرشاد العام. Karena dia didirikan itu halaqah yang umum untuk irsyad, untuk memberikan nasihat dan untuk penjelasan untuk orang umum. والنوع الثاني ما يعقد لطلاب العلم من حلقات فهذا فيه اختبارات وفيه تمييز وانتقال من مستوى إلى مستوى. Dan ada lagi jenis yang kedua yang khusus untuk didirikan untuk orang-orang yang memang dia akan menuntut ilmu, ya, maka perlu didirikannya atau adanya ujian untuk mengetes agar dia bisa naik dari tingkatan bawah sampai ke tingkatan yang lebih tinggi. وهذا في البداية يفتقر إلى الإخلاص والصدق مع الله. Dan tentunya ini pada awalnya diperlukan yang namanya ikhlas, itu keikhlasan dan kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أن يكون مقصوده في إقامة هذه الحلقات وجه الله. Yang mana dia memulai dengan mendirikan halakat semacam ini bertujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. وإذا كان صادق فلا بد أن يتنبه إلى أن هناك ستعترضه اعتراضات كثيرة. Dan kalau dia memang jujur, benar dan tulus dalam perbuatannya itu, pasti yakinilah, pasti nanti akan ada rintangan-rintangan yang berat akan menghadap dia. سيظهر من يثبطه ويكسله. Akan ada orang-orang yang membuat dia itu malas terhadap dan untuk mengerjakan hal tersebut. ويخذله ويحاول يبعده عن إقامة هذه الحلقات. Dan ada orang-orang yang nanti akan menghalangi dia untuk dia itu melakukan halakat semacam itu dan tidak membantunya dalam hal tersebut. حتى ربما من أقرب الناس إليه. Dan bahkan barangkali saja dari orang yang paling dekat dari orang tersebut. هذه سنة الله في الحياة. Dan ini memang sunnatullah, memang begitulah dalam kehidupan ini. وقد قالوا قديما المعاصر لا يناصر. Sebagaimana dikatakan dahulu, orang yang sezaman itu tidak akan membantu dia. لكن الصادق يثبت. Akan tetapi orang yang jujur, yang punya keikhlasan sidik, maka dia akan tetap dan tabah. حتى الأنبياء في دعوتهم لم يسلموا من الاعتراض.
Bahkan para nabi-nabi saja ketika mereka berdakwah tidak selamat daripada rintangan dan hadangan dari orang. ولا يلتفت إلى كلام الناس. Dan dia tidak mendengarkan ucapan orang-orang tersebut. لكن يلتفت إلى توجيهات الله. Akan tetapi dia lebih memperhatikan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. فليس بعد توجيه الله وتوجيه نبيه من توجيه. Maka tidak ada di atas daripada perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya ada perintah lain yang dia bertolak belakang dengan hal وقد tersebut. سمعنا قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Dan kita sudah mendengar dikutip dari firman Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya bukan ada dari setiap suatu kaum, suatu kelompok yang mereka itu belajar daripada memahami agamanya, lalu ketika mereka kembali untuk memberikan peringatan kepada umatnya mereka atau keluarga atau daerahnya mereka. واعلموا رحمكم الله Dan ketahuilah rahimakumullah, أن طريق الدعوة والتعليم هي وظيفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. dan ketahuilah bahwa tugas dakwah dan mengajar itu adalah tugas mulianya Nabi Muhammad SAW. ولا يوجد وظيفة أشرف منها. Dan tidak ada tugas yang lebih mulia daripada tugas tersebut. فإذا اختارك الله للتعليم أو اختارك للتعليم فاعلموا أن الله قد اختاركم لأن تكونوا خلفاء في الأرض. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memilih engkau untuk mengajar, untuk berdakwah, maka ketahuilah bahwa engkau sekarang telah diposisikan oleh Allah untuk menjadi khulafa, yaitu penerus daripada Nabi Muhammad وهي طريق SAW. الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. Yaitu jalannya mengikuti Nabi Muhammad. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Sebagaimana dalam firman Allah, Allah katakanlah inilah jalanku, aku selalu berdakwah jalan Allah atas dasar basirah dengan dasar ilmu yang jelas, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. هناك عوارض تعترض الإنسان فتثبته عن إقامة مثل هذه الحلقات. Dan di sana nanti ada rintangan-rintangan, suatu hal yang menghadang seseorang ketika akan membuat daripada halakat ta'lim tersebut. ذكرها الإمام الحداد. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad. أولها أن يقول المتعلم أنا لا أعمل بعلمي. Yang pertama, rintangan pertama, seorang yang pengajar ini yang akan mulai untuk mengajar akan datang lintasan dalam benaknya, saya ini sendiri tidak mengamalkan ilmu yang saya pelajari. Bagaimana saya bisa mengajarkan orang? كيف تريدون أعلم؟ Bagaimana saya bisa mengajar kepada orang lain kalau begitu? فهذا من تلبيسات إبليس. Dan ini termasuk tipu daya iblis. فنقول له العمل بالعلم أمر واجب. Maka ketahuilah, kita bilang kepada orang tersebut yang semacam itu, ketahuilah bahwa mengamalkan ilmu itu adalah hal yang wajib. والتعليم أمر واجب. Dan mengajarkan ilmu adalah hal yang wajib juga. بل التعليم هو من باب العمل بالعلم. Bahkan yang namanya mengajar itu termasuk jenis daripada mengamalkan daripada ilmu yang kita pelajari. فعليك واجبان. Maka bagimu atau atasmu itu ada dua kewajiban. العمل بالعلم. Pertama, mengamalkan ilmu. وتعليم العلم. Yang kedua, mengajarkan ilmu tersebut. إذا تركت الاثنين فأنت قد تركت واجبين. Maka apabila engkau meninggalkan kedua-duanya, mengamalkan dan mengajarkan, maka engkau telah meninggalkan dua kewajiban. وهذا أشد من أن تترك واجب واحد. Dan ini lebih parah daripada engkau hanya meninggalkan satu kewajiban. فأن تعلم ولا تعمل خير من أن لا تعمل ولا تعلم. Maka apabila engkau mengajarkan, tetapi engkau belum mengamalkan ilmu tersebut, tetapi engkau mengajarkan, itu lebih bagus, lebih mending daripada engkau tidak mengamalkan dan tidak mengajarkan ilmu tersebut. ومع ذلك تجاهد نفسك على أن تعمل بالعلم. Tetapi dengan hal tersebut, engkau mengajarkan ilmu, berusahalah untuk mujahadah untuk dirimu mengamalkan juga ilmu tersebut. أيضا من هذه المثبطات أن يكون أن الدعوة إلى الله والتعليم هذا سبيل العلماء والفقهاء والمحدثين. Termasuk hal yang menghadang orang untuk berdakwah, ketika dia terlintas untuk berdakwah atau untuk mengajar
mengajar ini dakwah adalah tugas yang mulia, tugasnya orang-orang besar, tugasnya para nabi, tugasnya para ulama besar. Bagaimana saya bisa berdakwah seperti itu? وأنا ليس عندي علم. Sedangkan saya ini tidak punya ilmu yang banyak seperti itu. وهذا أيضا من تلبيسات إبليس. Dan ini juga termasuk tipu daya iblis. نحن ما نريد أن تكون مفتي. Kita ini bukan meminta engkau menjadi seorang mufti yang menjawab semua pertanyaan. ولا حتى أنك تتكلم في شيء أنت ما تفهمه. Dan bukanlah engkau disuruh untuk berbicara sesuatu yang engkau sendiri tidak paham. إيش اللي تعرفه أنت؟ Apa yang sekiranya engkau tahu? تحفظ سورة الفاتحة. Apakah engkau hafal surat Fatihah? علمها من لا يحفظها. Maka ajarkan orang yang belum menghafalkan. تعرف الحلال والحرام. Apakah engkau tahu yang halal dan yang haram? مر الناس بالحلال وحذرهم من الحرام. Maka perintahkan orang untuk melakukan yang halal dan jauhi orang, katakan kepada orang untuk menjauhi hal-hal yang haram. رغبهم في الصلاة والصيام. Ajak mereka untuk semangat dalam mengerjakan sholat dan berpuasa. هذا لا يحتاج إلى فقيه. Dan hal ini tidak butuhkan ilmu yang panjang lebar. لكن يحتاج إلى صادق. Akan tetapi ini membutuhkan orang yang jujur dan tulus. اترك الفتوى للفقهاء. Tinggalkan yang namanya fatwa hanya untuk orang-orang yang benar-benar alim yang mau menjawab. لكن أنت أرشد الناس. Akan tetapi engkau bisa mengajak orang. علمهم الذي تستطيع أن تعرفه وازدد علما. Ajarkan yang memang engkau sudah tahu ilmunya dan teruslah bertambah ilmu. وليس ترك الدعوة والعلم من التواضع. Dan bukanlah meninggalkan dakwah dan meninggalkan mengajar itu termasuk daripada hal tawadhu, merendah diri. بعض الناس يقولون تواضع. أنا ما أعرف شيء إلا مسكين. أنا ما عندي شيء. أنا مش تواضع. Nah, sebagian orang mengira ketika dia mengatakan saya ini nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa ngajar, saya nggak ngerti ini, dia kira itu tawadhu, itu merendah diri. هذا من تسويق من ضحك إبليس عليه حتى يجعله يترك الدعوة إلى الله وتعليم الناس ويجلس بعدين في الغفلة. Ini termasuk tipu daya iblis kepada orang tersebut. Agar apa tujuannya? Agar tidak ada yang namanya dakwah, tidak ada yang saling menasihati, tidak ada saling mengajarkan, agar tertinggal yang namanya kebaikan tersebut. وهذه الأشياء قد يقع فيها حتى أهل العلم. Dan hal ini, perasaan seperti itu bisa saja terjadi kepada orang yang memang berilmu. يخلطون بين التواضع وبين التكاسل. Dia campurkan antara tawadhu merendah diri dengan yang namanya malas-malasan. وإلا من مننا يستحق دخول الجنة؟ Kalau kita mau pikir sejujurnya, siapa sih dari kita yang memang paling pantas masuk surga? هل يستحق دخول الجنة؟ Apakah kita ada yang merasa paling pantas masuk surga? لو أخذنا بمقياس أهل الدنيا Kalau kita mengambil dengan ukurannya orang ahli dunia, أنك تعبد الله 60 سنة bahwa engkau ini menyembah Allah 60 tahun, تدخل الجنة مقابلها 60 سنة. harusnya engkau masuk surga dengan ganjaran atau yang engkau dapatkan 60 tahun juga, أو 120 سنة. atau setidaknya 120 tahun. لكن تدخل مقابلها إلى أبد الآبدين. Tapi yang kita dapati bukan begitu. Kita mendapatkannya dengan ganjaran selama-lamanya. إذا ليس باستحقاقك Berarti hal ini bukan karena engkau pantas masuk surga atau لكن engkau bayar. لكن بكرم الله. Akan tetapi kita masuk surga dengan karunia dari Allah. ايش رايك يجي واحد يقول انا لا استحق الجنه، انا الا انسان مثلي ما استحق الجنه وخلاص ويترك الدين كله ويكفر والعياذ بالله. Nah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang dia berkata saya ini gak pantas masuk surga, memang surga itu bukan untuk saya. Lalu setelah itu berkembang pemikiran tersebut, dia berpikir sudah tinggalin aja agamanya, dia keluar dari agama semua. هذا تواضع. Apakah ini rendah hati? Tawadhu? هذا جهل. Ini lebih pantas diucapkan dengan bodoh, dia tidak tahu. ترك الطاعه بحجه انه ليس اهل، عارفك ليس اهل، لكن ربك امرك بها يا متخلف. Engkau meninggalkan suatu ketaatan dengan dalil atau dengan alasan bahwa saya ini nggak pantas untuk melakukannya. Ketahuilah engkau ini memang tidak pantas melakukannya, tetapi ini perintah dari Allah untuk engkau melakukannya. اذا هذه توهمات تاتي من ابليس. Berarti ini suatu pemikiran atau pemahaman, salah pemahaman yang ditipu dayakan oleh iblis. وندخل في المقصود. Dan kita akan masuk dalam maksud daripada pembahasan kita. ما المقصود من إقامة الحلقات؟ Apa yang dimaksudkan daripada mendirikan halakat ta'lim itu untuk apa? عندنا 4 مقاصد. Di kita ini ada 4 tujuan penting pokok. لابد أن يلاحظها من أراد أن
المقيم الحلقات أن يراعي هذه المقاصد، أي أن يقصد هذه الأربعة الأشياء. Maka penting dan harus wajib bagi setiap orang yang melakukan suatu halakat taklim untuk mengajarkan suatu ilmu, dia harus memperhatikan 4 tujuan penting ini selalu ada ketika dia mengajarkan ilmu. دائما يتذكرها. Harus dia selalu mengingatnya. ولا يغفل عنها. Tidak boleh dia lalai dari hal tersebut. أولها غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. Yang pertama daripada hal yang harus dituju, maksud tujuannya adalah menanamkan keagungan agama di hati orang-orang yang belajar. هذا أول مقصد من مقاصد إقامة الحلقات، غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. Ini awal, satu tujuan yang pertama yang termasuk penting adalah menanamkan keagungan agama di dalam hati orang-orang yang belajar. ركز معي. Perhatikan denganku. قال غرس ولم يقل وضع. Dia mengatakan di sini menanamkan, bukan mengatakan meletakkan. لأن الغرس يكون ثابت. Karena yang namanya tanaman, sesuatu yang ditanam itu menjadi thabit, menjadi kokoh dan kuat. ما تحركه شيء. Tidak bisa digoyangkan dengan sesuatu. لا رياح Dengan angin tidak goyang, ولا أمطار. ataupun hujan pun tidak menggoyangkannya. راسخ. Dia kuat dan dia tertanam. لهذا قال غرس عظمة الدين ولم يقل غرس الدين. Dia mengatakan di sini menanamkan keagungan, pengagungan terhadap agama, bukan mengatakan menanamkan agama, bukan, tetapi pengagungan terhadap agama. فيكون أول قصد من مقاصد إقامة الحلقات عند المقيم لها أن يغرس في قلب الذين يعلمهم كيف يعظمون هذا الدين. Maka yang paling penting pertama kali terlintas bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang diajar, bagaimana dia bisa menanamkan di dalam hati orang-orang yang belajar pengagungan terhadap agama. أما ظاهر الدين فهو موجود عند كثير من أهل الإسلام. Adapun zahirnya agama saja, cuman gambaran luarnya agama itu banyak di setiap orang ada. لكن يريد عظمته. Maka tetapi yang dimaksud di sini pengagungan terhadap agama. ثم قال في قلوب المتعلمين. Lalu disebutkan di hati orang-orang yang belajar. شوف انتبه. Dan perhatikan ucapan ini. لا نريد إقامة الدين في ظواهر المتعلمين. Kita bukan ingin mendirikan zahirnya agama itu di dalam zahirnya orang yang belajar ilmu, hanya gambaran zahir saja. لكن نريد في قلوبهم Akan tetapi inginnya di dalam hati mereka. أن يعظمون الدين أمام الناس وفي الخلوة. Dia mengagungkan agama di depan orang dan di waktu dia sendirian. ما هو أمام الناس يعظم الدين. Bukan yang orang yang kalau di depan orang dia mengagungkan agama. وإذا قدوا لوحده خرج من قلبه تعظيم الدين. Akan tetapi kalau udah sendirian, duduk sendiri, dia hilang dari batinnya dia pengagungan terhadap agama. هذا عظمة الدين ما دخلت إلى قلبه. Orang yang semacam itu berarti pengagungan terhadap agama belum masuk dalam hatinya. إذن لا بد من غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. Berarti tujuan pertama adalah harus menanamkan pengagungan terhadap agama di dalam hati orang yang belajar. طبعا لابد أن نفهم أن أهل الباطل يجتهدون في حرف الأمة عن المنهج السوي. Dan perlu kita sadari dan ketahui bahwa orang-orang yang mengajak kepada kebatilan, kepada kejelekan, itu berusaha menghilangkan pengagungan terhadap agama dari hati-hati kita semua. ويستعملون شتى الوسائل من أجل هذه المقاصد السيئة. Dan mereka menggunakan semua wasilah, semua cara untuk menghilangkan pengagungan terhadap agama di hati-hati kita. كيف نستطيع أن نرد هذه الهجمات؟ Bagaimana kita bisa menahan, menjauhi daripada serangan-serangan tersebut? بغرس عظمة الدين في Dengan القلوب. cara kita menanamkan pengagungan terhadap agama di dalam hati. فإذا غرست عظمة الدين في القلوب صارت القلوب محصنة نرد هذه الهجمات. Kalau sudah ditanamkan pengagungan di dalam hati, maka hati tersebut sudah terjaga, punya sesuatu yang menjaganya. كيف نغرس عظمة الدين في القلوب؟ Bagaimana caranya untuk menanamkan pengagungan agama dalam hati? أولا بابتعاث عظمة الإله الخالق في قلوبهم. Pertama, caranya ابتعاث عظمة الخالق.
dengan memberitahukan kepada mereka keagungan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. لابد يعظمون الله Harus yang pertama untuk mengagungkan agama, dia harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala وعظمة ما يختاره الله. dan mengagungkan apa yang dipilih oleh Allah. فقد اختار الرسل Dan Allah telah memilih para rasul, فلا بد من تعظيمهم. maka harus untuk mengagungkan mereka. والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. Allah telah memilih dari golongan malaikat rasul atau pembawa risalah, dan juga dari orang-orang Allah telah pilih dari golongan mereka. إذا عرف المتعلم عظمة الله وعظمة النبي عرف عظمة المنهج الذي ينتهجه. Kalau seseorang yang belajar itu sudah mengetahui keagungan Allah dan keagungan Rasul, maka dia tahu keagungan apa yang dia pelajari tentang agamanya Allah dan agamanya di bawah Rasul. هذا أمر مهم. Dan ini adalah urusan yang penting sekali. إذا خلاصة هذا المقصد أن يراعي عند التعليم كيف يغرس عظمة هذا الدين في قلوبهم. Berarti dengan ini kita tahu kita penting untuk menanamkan keagungan agama dalam hati. Bagaimana caranya menanamkan hal tersebut kepada orang-orang yang sedang belajar? كيف نتوصل إلى غرس عظمة الدين في قلوبهم؟ Bagaimana caranya agar kita sampai bisa menanamkan pengagungan terhadap agama di dalam hati mereka? هناك وسائل Di sana ada metode dan cara-caranya. ستأتي معنا Akan kita bahas itu nanti. خاصة بهذا المقصد. Dan khusus dalam maksud ini. المقصد الثاني من مقاصد إقامة الحلقات Tujuan kedua yang paling penting ketika kita mendirikan suatu halakat, إيصال المعلومات إلى أذهانهم وتفقيههم في الدين. yaitu sampainya maklumat, yaitu ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan ke benak mereka, ke otak mereka, dan memahami mereka tentang hal tersebut dalam urusan طبعا agama. إذا عظم الإنسان الخالق سبحانه وتعالى احتاج إلى الفقه في الدين حتى يحسن العبادة لله. Tentunya kalau orang sudah mengagungkan Allah, mengagungkan agama yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia perlu tahu tentang apa-apa yang diperintahkan Allah, yang diwajibkan daripada ibadah dan yang lainnya. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Dan Nabi SAW telah mengucapkan, siapa orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan tafaqquh fiddin, dia menjadi mengerti dalam agama. إذا لابد من تعليمهم الفقه. Berarti penting mengajarkan mereka ilmu fikihnya. وأن يوصل المعلومات إلى أذهانهم. Sampainya yang namanya maklumat itu ke benak mereka. لن تصل المعلومة إلى ذهن الطالب إلا إذا كانت هذه المعلومة واضحة مفهومة عنده. Dan tidaklah maklumat itu yang harus dia pahami itu sampai kepada benak seorang yang belajar itu kecuali dengan cara-cara yang baik sehingga sampai dengan benar maklumat tersebut. ليس المقصود أن نلقي المعلومة فقط، Bukan maksudnya hanya kita menyampaikan maklumatnya kita sudah, ولكن أن نتأكد أن المعلومة قد وصلت عند الطالب فهمها فهما صحيحا. akan tetapi tugas kita memiliki keyakinan bahwa ini maklumat dan ucapan-ucapan ini dan pemahaman ini sudah sampai dalam benak mereka dengan benar sesuai dengan apa yang harus mereka pahami. كيف ذلك؟ Bagaimana hal itu bisa terjadi? ستأتي معنا وسائل. Maka nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana caranya untuk menyampaikan maklumat dengan benar. المقصد الثالث Yang tujuan yang ketiga, صبغهم بالأخلاق الإسلامية الكريمة. diisinya mereka atau dipolesnya mereka, kalau kita bilang, ya, dengan akhlak-akhlak Islami yang baik. هذا مقصد مهم. Dan ini suatu maksud dan tujuan yang penting juga. لهذا عبر بقوله صبغه. الصبغ الذي لا يخرج. شفت الثوب هذا، اللون هذا في الثوب ممكن يخرج ما يخرج خلاص. Di sini disebutkan dengan kalimat sabbuhum, yaitu memoles mereka. Arti polesan di sini sesuatu warna yang sudah melekat pada suatu kain, itu sabag namanya. Maka apakah kau tahu kalau ada warna yang sudah melekat pada suatu kain dengan kuat, apakah bisa dihilangkan? Tidak bisa. Maka kita perlu untuk melakukan itu, yaitu mengisi mereka, memoles mereka dengan akhlak yang baik. بمعنى أن تمتزج الأخلاق بلحومهم ودمائهم.
yang artinya akhlak yang baik itu sampai dan merasuk di dalam hati mereka, menyatu dengan dengan daging, dengan tulang dan semua isi mereka. فلا يرضى أحدهم أن يتخلى عن أخلاقه وعن دينه مهما حصل. Dan mereka itu, orang yang sudah memiliki hal tersebut, tidak akan rela untuk meninggalkan akhlak mereka dan agama mereka apapun yang terjadi. ويكون بهذه الأخلاق في أي مكان. Dan mereka memiliki akhlak semacam ini yang baik dimanapun mereka berada. في البلد وخارج البلد. Mereka ada di kota mereka atau di luar kota mereka. بعضهم لما يكون في بلاده يتخلق بالأخلاق وبالدين. Sebagian orang ada kalau lagi di kotanya dia, di tempatnya dia akhlaknya baik, kelihatannya baik saja. لكن بمجرد أن يسافر خارج البلد يترك الدين في المطار. Akan tetapi kalau udah mulai dia keluar dari kotanya dia, sepertinya agamanya itu ditinggal di bandara, bukan di bawah. هذا ما عنده دين صراحة. Kalau orang yang semacam itu berarti dia tidak punya agama yang benar إيمانه ضعيف. dan imannya sangat lemah. رأينا كثير من أمثال هؤلاء. Dan kami melihat banyak dari orang-orang yang semacam itu. عندما كنا نسافر في بعض البلدان Ketika kita berpergian di suatu kota atau negara, نرى بعض النساء أول ما تدخل إلى المطار كانت محجبة. kita melihat beberapa wanita tadinya dia muhajjabah, berhijab dengan baik. Ketika dia mulai masuk ke dalam suatu wilayah, ولابسة ثيابا محتشمة. tadinya dia pakai baju yang sopan, bagus. بمجرد أن تضع رجلها على باب الطائرة تنزع الحجاب وتنزع ما عليها من ثياب، انقلبت واحدة ثانية. Dan ketika dia mulai masuk di atas pesawat, sudah mulai bepergian, langsung membuka daripada hijabnya, pakaian yang bagus yang menutupi auratnya dibuka, dan dia sepertinya berubah dengan sosok wanita lain. فين ذهب الدين؟ Ini kenapa? Agamanya pergi kemana itu? الله موجود في الطائرة يشوفك، خارج الطائرة يراك في كل مكان، وإلا الله ما يراك وأنت في الطائرة في البلاد الثانية. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tahu ini orang kemana agamanya. Allah ada ketika dia itu di pesawat, Allah pun ada di situ. Agama Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dimanapun dia berada. Ketika di kotanya atau di luar kotanya, apakah hanya Allah berada di kotanya dia sehingga dia di kota, di tempatnya dia beragama, ketika keluar dia meninggalkan agamanya begitu. إذن هذا الإنسان لا يتعامل في الدين مع الله. Karena kenapa ini orang tidak bermuamalat dalam agamanya itu bermuamalat dengan Allah, يتعامل مع الناس. tetapi dia bermuamalat dengan orang. يراقب الناس. Karena dia itu hanya melihat orang saja. لهذا نحتاج أن نغرس في قلوب الطلاب وأن نسبقهم بالأخلاق الكريمة، ما يمكن يتخلون عنها أبدا. يذهب إلى أي مكان في الدنيا تبقى أخلاقه ودينه معه. Dan karena itulah penting untuk menanamkan pengagungan terhadap agama dan akhlak yang mulia itu ada pada mereka dimanapun mereka berada, sehingga agama dan akhlak mereka tidak lepas dimanapun mereka berada. ما هو تمثيل يتمثل بالأخلاق أمام الناس، لا خلاص ممزوجة فيه. Ya, bukan hanya sesuatu yang seperti dia itu berbuat-buat begitu saja, hanya dibuat-buat saja di depan dan di suatu saat nanti kalau saat yang lain dia meninggalkannya. وهناك وسائل ستأتي معنا لهذا المقصد. Dan nanti kita juga ada pembahasan tentang bagaimana caranya untuk menyampaikan atau menanamkan, memoles daripada akhlak mulia tersebut kepada hati-hatinya anak orang yang belajar. Ada cara-caranya. المقصد الرابع والأخير تعذيب قلوبهم بالدعوة إلى الله وحملهم الدين والرسالة المحمدية. Yang ketujuan yang keempat adalah menghidupkan hati mereka agar mereka ingin berdakwah di jalan Allah, ingin mengajak orang lain di jalan Allah dan menanamkan bahwa agama ini ada risalah, adanya risalah yang perlu disampaikan kepada orang lain. Jadi menanamkan pemahaman bahwa pentingnya menyampaikan agama ini kepada orang lain. هذه هي الغاية التي نريد أن نصل إليها. Dan ini adalah tujuannya juga yang penting untuk kita sampaikan kepada mereka. لماذا نعلمهم؟ Kenapa kita mengajarkan mereka? لماذا نرشدهم؟ Kenapa kita mendidik mereka? ليستفيدوا في حق أنفسهم. Pertama, agar mereka mendapatkan manfaat untuk diri mereka. ثم ليعلموا غيرهم. Lalu tujuan keduanya adalah untuk mereka mengajarkan orang lain. وليس يتعلمون ثم يبقون في بيوتهم دون أن يفيدون. Bukan berarti mereka belajar lalu mereka duduk saja di rumah mereka tanpa memberikan faedah untuk orang lain.
الدين يبدأون في تفجير غيرهم وتعليم غيرهم. Setelah seseorang itu belajar tentang agama lalu dia mengetahuinya, bergeraklah dia untuk mengajarkan orang lain untuk memahami agama juga. ويكون من حمال هذه الرسالة. Dan jadilah mereka orang-orang yang membawa risalah ini kepada orang lain. أنتم حضرتم الآن في هذه الدورة. Kalian hadir hari ini di daurah ini. عليكم مهمة بعد الدورة. Maka kalian juga punya tugas nanti setelah daurah ini untuk menyampaikan. حمل هذا العلم لغيركم. Kalian punya tugas membawakan ilmu ini kepada orang lain. ولهذا أنتم جئتم. Karena itulah kalian datang ke sini. حد منكم جاء للدورة من أجل أن يسمع فقط ثم يذهب إلى البيت وينام؟ Apakah ada yang datang ke sini untuk hadir daurah hanya untuk mendengarkan saja lalu dia tidur di rumahnya nggak berbuat apa-apa? أنا أتيتم تستفيدون وتفيدون. Karena kalian datang ke sini untuk mengambil faedah dan untuk menyampaikan faedah. الواحد إذا حضر مسرحية أو يرى في التلفاز فيلم هذا يراه من أجل أن ينام بعدين، لكن لما يحضر مجلس علم من أجل أن يستفيد فيفيد. Orang kalau lagi hadir atau dia sedang di depan televisi mungkin dia hanya untuk tontonan saja, untuk hiburannya dia saja. Tetapi kalau orang sudah niat hadir majelis ilmu, pasti untuk dia mendapatkan ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. ولنعلم Dan hendaknya kita sama-sama mengetahui أن الله غير محتاج إلينا bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap kita والنبي غير محتاج إلينا dan Nabi Muhammad tidak butuh terhadap kita والدعوة غير محتاجة إلينا. dan dakwahnya Nabi Muhammad tidak butuh kita. نحن محتاجون إلى كل ذلك. Akan tetapi kita yang butuh terhadap semua itu. إن تركنا الدعوة وغفلنا عنها فلن يضر الله شيئا. Dan kalau seandainya saja kita tinggalkan dakwah, kita tidak berdakwah sama sekali, maka ketahuilah hal tersebut tidak mengurangi terhadap Allah Subhanahu wa taala apapun itu, tidak ada mengurangi daripada kekuasaan Allah. إذا قمت بها فأنت على منهج نبيك محمد. Apabila engkau mendirikannya, melaksanakannya, maka engkau sedang berjalan di jalannya Nabi Muhammad. وقد قال لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Dan Rasulullah SAW telah sebutkan kepada kita, sampaikanlah kalian dariku walaupun satu ayat. سمعت لما قال عني. Apakah engkau tidak dengar kalimat dariku? أنت تكون نائب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Berarti engkau itu jadi naib, jadi wakil dan perantara dari Nabi Muhammad SAW. فإذا أبينا إذا أبينا Kalau kita tidak mau, فلن نضر الله شيئا. maka hal tersebut tidak mempengaruhi kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. Kalau seandainya mereka berpaling, sesungguhnya hanya tugasmu adalah menyampaikan daripada risalah tersebut. وقال تعالى فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kalian ini berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya tugas Nabi kita adalah hanya menyampaikan dengan sampaian yang jelas. إذن نحن مفتقرين إلى هذا الطريق. Berarti dengan ini kita tahu bahwa kita ini butuh terhadap jalan ini. شوفوا شرف. Dan inilah kemuliaan. عندما تعلم أنت في مقام الشرف. Ketika engkau mengajar, engkau berada di maqam kemuliaan. لأن كل شيء يصلي على معلم الناس الخير. Karena ketahuilah segala sesuatu itu bersalawat, artinya mendoakan kepada orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. حتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم. Bahkan yang namanya semut yang berada di lubangnya, dia beristighfar untuk orang yang sedang menuntut ilmu. والحيتان في بحرها. Dan ikan-ikan yang ada di lautnya juga begitu. كلهم هؤلاء يصلون بمعنى يدعون له بالرحمة. Mereka semua itu, makhluk-makhluk itu bersalawat. Arti salawat di sini adalah mendoakan dengan rahmat kepada orang tersebut. فقل لي من في الدنيا أفضل من معلم الناس الخير؟ Maka katakan kepadaku, siapa di atas muka bumi ini lebih afdal dari mereka, orang yang mengajar kebaikan. الله يجعلنا وإياكم ممن يقوم بهذه المهمة على الوجه المطلوب. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang mengambil kepentingan ini, kemuliaan ini dengan jalan yang benar. تعرف إيش جزاء هذه المهمة؟ Apakah kau tahu apa pahala yang akan didapatkan bagi orang yang melakukan tugas ini? مرافقة النبي محمد يوم القيامة. Dia bisa bersama dengan Nabi Muhammad di hari kiamat. شيء أفضل منها؟ Apakah ada yang lebih bagus dari itu? الله يبلغنا وإياكم. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dalam tugas tersebut. هذه المقاصد الأربعة
ينبغي لمن أراد إقامة الحلقات أن يراعيها. Dan inilah 4 maksud yang hendaknya setiap orang yang melakukan suatu halakat, suatu taklim, mengajar orang lain, memperhatikan 4 tujuan penting tersebut. بعد ذلك سنتحدث عن وسائل كل مقصد، كيف نصل إلى هذا المقصد. Setelah ini kita akan membahas bersama-sama tentang bagaimana caranya mencapai daripada setiap maksud daripada tujuan itu, dari 4 tujuan tersebut. ما هي الطرق التي نستعملها حتى نحقق هذا المقصد. Apa saja cara-cara dan metode-metode untuk kita gunakan agar menyampaikan 4 hal tersebut sampai kepada orang-orang yang belajar. إذا طبقنا ما تعلمناه في هذه الدروس إن شاء الله تعالى سنقيم حلقات مرضية لله ولرسوله. Dan apabila kita praktekkan semua yang kita ambil dengan metodenya, dengan caranya yang kita ambil dari kitab ini, dari yang kita belajar di sini, kita sampaikan, maka insya Allah kita melakukan taklim, mengajarkan orang lain dengan cara yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. وفقنا الله وإياكم. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita semua. بلغنا ما تمنينا. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita apa yang kita harapkan. وأفرح قلب النبي منا. Mudah-mudahan Allah gembirakan hati Nabi Muhammad dengan kita. وارتضانا ربنا بالخدام بهذا الشهر. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita untuk bisa berkhidmat untuk jalan ini, untuk jalannya Nabi Muhammad. آمين يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. والمجال مفتوح فيما بقي من الوقت لمن كان عنده شيء من الأسئلة والاستفسارات. Dan sekarang waktu yang tersisa bisa untuk kalau ada orang yang mau menambahkan sesuatu atau yang ingin bertanya sesuatu, maka silakan untuk tanya jawab bisa. Dipersilakan kepada Bapak Hadirat yang hadir untuk bertanya kepada seluruh bisa di mana mungkin ada yang perlu kurang jelaskan. Tentunya khusus yang berkaitan dengan pembahasan yang pada kali ini. Mungkin pertama kali kita mintakan kepada yang laki-lakinya mengenai beberapa pertanyaan mungkin belum ada batasan karena kita lihat kita sesuaikan dengan 20 menit. Maka kepada yang jamaah lagi boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia kepada guru kami, langsung saja ini masalah menyangkut dengan saya seorang pengajar. Jadi bagaimana cara untuk bisa menepis rasa pesimis saya ketika saya mengajar? Terkadang benak saya merasa bahwasanya saya mengajar itu ada hal lain yang memang tergores dalam hati saya. Mungkin karena hujrahnya atau mungkin karena saya menganggap bahwasanya saya masih kurang dalam pengetahuan agama. Itu saja, Syekh. Dan selanjutnya yang terakhir, doakan pada kami semoga dianugerahkan anak-anak yang bisa belajar di hari ini. Rabbal alamin. أولا الاستمرار. Pertama, yang dari jawaban pertanyaan tadi, yaitu terus menerus tidak berhenti dalam mengajar. Pertama, tidak meninggalkan mengajar. ما يوجد علاج لإبعاد الوساوس من الاستمرار. Tidak ada suatu obat untuk menghilangkan yang namanya wasawis, sesuatu yang terlintas dalam benak semacam yang tadi disebutkan, seperti dia terus menerus dalam perbuatan yang dia sedang tuju itu. لأن هذا من إبليس. Karena ini dari bisikan iblis. ثانيا يجاهد نفسه على الإخلاص. Dan yang kedua, dia berusaha mujahadah terhadap dirinya agar dia bisa ikhlas. لكن لا يتوقف. Akan tetapi tanpa berhenti. التوقف هو المشكلة. Yang masalah yang paling parah adalah ketika dia berhenti untuk mengajar karena dia takut tidak ikhlas dalam beramal. لأنه إذا توقف معنى أنه استجاب لوساوس إبليس. Karena kalau dia sudah berhenti tidak mengajar lagi karena takut daripada tidak ikhlas dan kurangnya dia daripada hal tersebut, berarti dia sudah menerima ajakan iblis tersebut, dia sudah tertipu dengan iblis. أنا بحكي لكم قصة Saya akan membawakan kepada kalian suatu kisah حصلت مع واحد yang terjadi pada satu orang.
يصلي آخر الليل ركعتين. Ada seorang dia bangun malam, dia sholat 2 rakaat. جاء له إبليس قال له ما شاء الله أنت اليوم عملت خير كبير. Datang dah was-was daripada iblis, bisikan dari iblis, iblis katakan kepadanya, oh Masya Allah hari ini kau telah beramal amal yang besar. صليت ركعتين في الليل. Kau sholat 2 rakaat di waktu malam. الناس كلهم نايمين. Padahal orang-orang semua tidur. إيش يريد إبليس؟ Maksudnya iblis untuk apa ini? بغى يتوقف خلاص يمشي. Maksudnya biar orang ini tidak sholat lagi. شفت الخبيث كيف؟ Lihat bagaimana tujuannya itu iblis. الرجل ذكي. Dan orang ini pintar. قام زاد فوق الركعتين ركعتين خلاها 4. Dia ketika dapat daripada was-was tersebut, bisikan tersebut, dia tambah, bukannya 2 rakaat, tambahin jadi 4. قال له ما شاء الله 4 كثير. Lalu terlintas dalam benaknya dari bisikan iblis, oh 4 rakaat itu banyak sekali sudah. فقال هذا إبليس يريد يوقف فزادها إلى 8. Lalu dia tambah lagi, ini takutnya iblis mau biar dia itu berhenti, dia tambah jadi 8 rakaat. قال له إبليس ما شاء الله ما حد في البلاد اليوم مثلك أبدا أنت أفضل واحد. Sampai-sampai daripada bisikan iblis dia katakan, oh Masya Allah, engkau ini hari ini sekarang ini di kota ini pun gak ada yang sama kayak ini. قام زادها عرض 8 فوق 8 جعلها 16. Malah dia tambah 8 di atasnya 8 lagi, jadinya 16 rakaat. قال ايش هذا؟ انت اليوم عملت خير كبير الدنيا كلها اهل الارض ما حد مثلك صلى 16 ركعه. Setelah selesai 16 rakaat itu bisikan dari iblis, kau ini Masya Allah sekarang ini bahkan semua penduduk bumi gak ada yang kayak ini. قال هذا عدو الله يريد يكسرني. Nah, lalu dia terlintas saya bilang ini dari musuh Allah, dari iblis ingin membuat saya malas. فزادها الى 32 ركعه. Sampai dia tambahkan sampai daripada 32 rakaat. ابليس توقف وصل بريك خلاص. Setelah itu iblis mulai pegang diri, nggak jadi bicara. قال هذا اذا كلمته الان يزيدها الى 64 احسن اتركه. ولا 32 ولا يزيد الى 64. Jadi kalau saya bicara lagi, mewaswasi dia, bakal nambah lagi, jadinya bakal lebih banyak lagi. Udah, mendingan dia segitu aja sudah kebanyakan. ان كيد الشيطان كان ضعيفا. Ketahuilah bahwa tipu daya daripada setan itu lemah sekali. اهم شيء تستمر. Yang paling penting kau terus istiqomah. ولا تكسل ابدا. Janganlah kau malas sama sekali. ولا تترك العمل. Jangan meninggalkan amal. جاهد من اجل الله. Lalu mujahadahlah untuk Allah Subhanahu wa taala. اذكر لكم قصه ثانيه. Saya akan sebutkan satu kisah lagi. القصص بعض الاحيان يكون اثرها قوي. Karena terkadang satu kisah itu punya bekas yang lebih hebat daripada cuma suatu ceramah. واصحاب الكنيسه يحبون القصص. Dan orang Indonesia khususnya suka daripada kisah-kisah cerita. خصوصا اذا فيها عبره. Apalagi kalau di dalamnya banyak makna dan pelajaran. لقد كان لك في قصصهم ايه يقول الله. Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran ada pada kisah-kisah mereka ayat-ayat dari Allah. قالوا كان هناك رجل صادق لله يصوم له 30 سنه يصوم من غير ان يعرف احد انه صائم. Ada seseorang daripada ahli ibadah yang 30 tahun dia rajin ibadah terus dengan berpuasa, tidak ada orang yang tahu bahwa dia itu berpuasa setiap hari sama sekali, tidak ada yang tahu kecuali Allah. 30 سنه 30 tahun istiqomah. اكثر من اعمار بعضهم. Bahkan itu 30 tahun lebih banyak daripada umur sebagian dari kita. ولم يفطر يوم. Dan dia tidak pernah buka atau batal satu hari pun. ما حد يعرفه ابدا. Tidak ada yang sadar dan tahu tentang hal tersebut. مخلص لله. Dia sangat ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. ابليس ما عجب. Akan tetapi yang namanya iblis gak suka kalau orang ada begitu. كيف هذا 30 سنه في طاعه؟ Bagaimana ini orang bisa 30 tahun istiqomah dalam taat? اراد ان يسقط الاجر. Ingin menghapuskan atau mengurangi daripada pahala tersebut. ايش عمل ابليس؟ Apa yang dia perbuat iblis? هذا الرجل الصالح يبيع اللحم في السوق. Ini orang yang soleh ini dia kerjaannya menjual daging di pasar. ولانه صادق الناس كلهم يشترون من عنده. Dan karena dia itu orang yang jujur, orang yang tulus, banyak orang yang beli dari orang tersebut. جاء ابليس في صوره رجل. Datang iblis dengan dia menjelma seperti seorang laki-laki. وجابوا الناس زحمه عنده يشترون اللحم. Dan ketika orang-orang sedang ramai-ramainya membeli daging di tempat orang tersebut, يقول له ايه اعطينا لحم بسرعه انا صائم. lalu dia ucap dengan ucapan yang keras, iblis ucapkan kepada orang tersebut, berikan kepada saya dagingnya, karena saya ini orang yang puasa loh. قال له مرحبا انتظر عاد في ناس قبلك. Lalu dia bilang, orang yang soleh tersebut yang jual daging, dia tunggu
tunggu sebentar karena ada orang-orang lain datang duluan sebelum engkau. قال له ايش ناس قبلي؟ انا لي 3 ايام وانا صائم. Kenapa ada orang lain didahulukan dariku? Kata iblis ini yang menjelma jadi orang. Saya ini udah 3 hari puasa berturut-turut, harusnya saya duluan yang dapat dagingnya. انتظر سبنتا. Lalu dia bilang, sudah sebentar. لكن هذا يقول له انت ما تعرف الصوم. اقول لك 3 ايام صائم 3 ايام ما تفهم انت؟ Lalu ini orang yang menjelma dari iblis, dia bilang, kau tidak tahulah, saya ini sudah 3 hari nggak tahu puasa kau. Saya ini sudah 3 hari puasa berturut-turut. Kau tidak menghormati puasa saya? هذا يقول له احبار انتظر. Lalu ini orang yang menjual bilang, iya tunggu sabar. قال له ابليس ايش فيك انت؟ اقول لك 3 ايام ما تعرف معنى صائم يمكن انت ما تعرف الصوم. Lalu dia bilang lagi, dipancing lagi. Saya katakan saya sudah 3 hari puasa. Apakah kau tidak tahu itu harganya orang yang berpuasa? Mungkin kau nggak pernah puasa memang. غضب هذا الرجل الصالح. Orang yang soleh ini marah kalau ucapan seperti itu. قال له انت صائم 3 ايام انا صائم 30 سنه. Dia bilang, engkau ini puasa baru 3 hari, saya ini udah puasa 30 tahun. حق ابليس. Setelah itu orang yang tadi mau beli itu ketawa, انصرف. dan dia pergi. قال تعال ايش فيك؟ Lalu dipanggil, kenapa engkau kok pergi? خلاص ما اريد شيء له. Lalu dia bilang, iya saya ini nggak mau beli daging sama sekali. انا اريدك تقول هذه الكلمه بس. Cuma saya ingin engkau mengucapkan ucapan itu saja. شوف الان اجر 30 سنه كله اختفى. Maka sekarang pahala 30 tahun itu maka jadi hilang. شفت كيف هذا غلط؟ Nah, lihat bagaimana tipu daya daripada iblis. مجاهد الشيطان. Maka perlulah yang namanya mujahadah. Mungkin ada yang lagi yang bertanya? الله. silakan. Kasih pengeras suaranya. Belakang. Mana mic-nya? Mic-nya mana tadi? Kalau panitia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan bertanya, ya Syekh, sesuai dengan hadis Rasulullah tentang wajibnya kita menuntut ilmu. Ilmu apa saja yang wajib kita menuntut dan sampai batas di mana akan bisa kita berhenti? Ilmu apa saja yang wajib kita menuntut dan batas-batas ilmu sampai di mana boleh kita yang tidak menuntut. Itu, mohon jawaban. Terima kasih. أولا طلب العلم إلى ما لا نهاية. Pertama-tama yang perlu kita ketahui adalah menuntut ilmu nggak ada waktu habisnya. أما العلم الواجب فهو العلم المتعلق بالعبادات. Adapun ilmu yang wajib diketahui adalah ilmu yang bersangkut paut dengan ibadah kita. فكل ما يتعلق بشيء واجب فهو واجب. Setiap hal yang berkaitan dengan hal yang wajib kita lakukan, maka wajib kita mengetahui ilmunya. هذا العلم الواجب أن تتعلم الشيء الواجب الصلاة الصوم الحج الزكاة إذا هي واجب عليك فواجب تعلمه. Itulah ilmu yang wajib diketahui. Ketika kita wajib kepada kita sholat, maka kita wajib tahu ilmunya sholat. Ketika kita puasa, maka wajib ilmunya puasa. Kita mau haji, kita wajib tahu ilmunya haji. Maka itulah ilmu yang wajib kita ketahui. Kemudian sedikit Syekh, misalnya ilmu tauhid yang kita harus mengerti sampai di mana batas harus kita mengerti ilmu tauhid. ايش يقصد الى المذهب؟ لكن العلم الى ما لا نهايه له بدايه ليس له نهايه كيف الى المذهب؟ الواجب معرفه الله، الواجب في حق الله، الواجب في حق الرسول، الجائز في حق الله، الجائز في حق الرسول، المستحيل في حق الله، المستحيل في حق الرسول، هذا الواجب. اذا بدا الانسان يتعلم علم التوحيد سيعرف ما هو الواجب في علم التوحيد. Maka yang wajib diketahui daripada misalnya tadi ilmu tauhid adalah wajib daripada ilmu Allah SWT, mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz.
dan sifat-sifat para rasul yang wajib diketahui. Dan ini kalau sudah orang mulai belajar ilmu tersebut, mempelajarinya, dia akan mengetahui mana yang harusnya wajib dia ketahui, mana yang tidak wajib dia harus mengetahuinya. Sebagai yang terakhir, bila kita semuanya sudah mengerti, sahlah mungkin ibadah kita. Dan apabila ilmu tauhid kita kurang mengerti atau memang tidak mengerti, apabila ibadah kita itu diterima, Syekh. Terima kasih. العمل ليس له علاقة. العمل هذا مقبول عند الله، ما نقدر نقول عمل مقبول ولا ما هو مقبول. لكن العمل من غير علم يكون ناقص. واحد لا يعمل وما عنده علم، فيصلي ما يعرف احكام الصلاة، يأثم يستمر صلاته باطل. Nah, adapun yang namanya qabul, diterima secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu sebenarnya hakikatnya ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun suatu hal yang zahir yang sudah jelas, setiap orang yang mengerjakan suatu ibadah, tugas, akan tetapi dia tidak mengerti ilmunya, maka ilmu tersebut bisa saja batil atau salah dia sholat, salah dia mengerjakan karena dia tidak punya landasan ilmu tersebut. Maka kalau seorang akan mengamalkan suatu ilmu, wajib dia mengetahui, dia mengamalkan suatu ibadah, wajib dia mengetahui ilmunya agar ibadah tersebut sah dan benar. Lalu urusan diterima atau tidak diterima itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima daripada amalan ibadah kita. Ada lagi yang lain bertanya? Langsung kita lanjutkan kesempatan kepada wanita atau perempuan dulu. Kami tadi hadir perempuan ini. Yang perempuan, panitia tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal ya Syekh. Awalan, ماذا نفعل إذا كان في بيتنا أو في بيتي زوجي لا لم يتعلم له مشغول بالعمل وهو نعم مشغول بالعمل فقط لم يتعلم ثم السؤال الثاني باللغة Indonesia. Pertanyaan yang kedua ya Syekh tentang kami mendirikan halaman kecil-kecilan, tetapi ada kami dengar sami'na minal ustaz bahwa kita mengajar itu harus ada ijazahnya dulu. Kalau enggak salah dalam penyampaian. Syukran ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pertanyaan pertama harus terjemahkan dulu. Kalau seandainya seorang perempuan dia itu suka dengan ilmu, tetapi suaminya sibuk dengan dunia tidak mau belajar, maka bagaimana solusinya? Pertanyaan pertama ini. Yang pertama adalah yang namanya wanita itu wajib untuk belajar juga. Kalau seandainya si perempuan ini ingin belajar dari suaminya dan suaminya ini tidak mengerti ilmu, maka wajib bagi si perempuan ini untuk belajar dari orang yang mengajarkannya ilmu. Dan tidak boleh bagi suaminya yang tidak bisa mengajarkan istrinya itu melarang istrinya untuk belajar ilmu, tetapi dengan catatan ilmu yang wajib dia pelajari. حتى لو منعها فلا تطيعه لأن هذا علم واجب، علم الصلاة، علم الصوم واجب عليها التعلم، ما تطيعه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لأنه عاصي. Dan bahkan kalau seandainya suaminya melarang dia untuk belajar ilmu yang wajib ini, tidak berhak untuk melarangnya. Dia boleh keluar untuk belajar ilmu tersebut. Kenapa? Karena sekarang larangannya ini maksiat dan tidak ada taat terhadap makhluk, terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh dia keluar tetapi dengan batasan dia belajar ilmu yang wajib saja. وأيضا تحثه على أن يتعلم تنصحه العلم الواجب خاصة. Begitu juga hendaknya seorang wanita menasehati kalau bisa suaminya untuk dia belajar juga ilmu yang wajib diketahui. مهمتها النصيحة.
tetapi tugasnya hanyalah menasehati. أما بالنسبة لإقامة الحلقات وأنه يفتقر إلى إجازة، لا ما يفتقر إلى إجازة. Adapun mengenai pertanyaan kedua bahwa yang namanya mengajar membuat halakat itu harus diwajibkan memiliki ijazah, itu jawabannya tidak wajib seseorang itu harus punya ijazah dulu baru dia mengajar. تحتاجين إلى إجازة لأن تقولي للناس الصلاة واجب. Apakah engkau perlu wajib atau punya ijazah ketika engkau akan mengajarkan orang bahwa sholat itu wajib? هذه الفتوى تحتاج إلى إجازة. Adapun yang namanya berfatwa itu perlu ijazahnya. أما تعليم الناس لا يفتقر إلى إجازة. Adapun mengajar orang secara umum pelajaran-pelajaran yang harus diketahui, maka itu tidak harus punya ijazah. لكن إن وجدت إجازة فهي أفضل وأفضل. Akan tetapi kalau memang ada ijazahnya, ada izin dari gurunya, itu lebih afdal dan lebih baik. من باب زيادة الخير. Maka itu dari bab tambahan kebaikan. لكن لا نتوقف عن إرشاد الناس لأنه ما عندنا إجازة. Akan tetapi kita tidak berhenti dalam memberikan kebaikan kepada orang, mengajarkan orang kebaikan karena alasannya saya tidak punya ijazah. إن وجدنا إجازة فهي بها ونعمت. Kalau memang ada ijazahnya, maka itu bagus dan lebih baik lagi. وإن ما في إجازة ما وجدنا أحد يعطينا إجازة نستمر في تعليمنا للناس. Ataupun kita belum mendapatkan ijazah dan tidak mendapatkan orang yang memberikan kita ijazah, kita tidak berhenti dalam mengajarkan orang ilmu. وإن شاء الله في آخر الدورة نعطيكم إجازة. Dan insya Allah pada akhir daurah ini pun beliau akan memberikan ijazah kepada kita semua. Ada pertanyaan lagi? Sedikit himbauan kepada kita yang punya kitab, tolong kitabnya jangan ditaruh di lantai. Karena bahagia daripada ada kepada ilmu juga ada kepada kitab ilmu. Taruh di atas paha lah. Nah, tolong yang perempuan juga kita masih melihat di depan ini. Tolong wanita yang punya kitab, yang nak kita nama atau nak coba atau baik dulu ke lantai. Bahagia daripada ada. Namun Habib yang nak himbau tolong angkat. Mungkin Habib sehubungan dengan pertanyaan ibu tadi yang pertama tadi itu, mungkin sedikit lagi penjelasan tentang sejauh mana tanggung jawab ibu ini atau istri ini dalam hal suaminya tidak belajar. Apa bolehkah seorang istri memarahi suaminya? Bang, belajar taklim bang. Kok abang nongkrong di rumah abang kerja? Dan yang kedua mengenai sejauh mana tugas perempuan itu seandainya juga suaminya tidak sholat, apa dia harus terbangkan air atasnya atau begitu ya? Apakah durhakanya kalau هذا زوجها موجود ولا ما موجود؟ Suaminya ada di sini apa kan? دائما المرأة تتعامل مع زوجها بأدب واحترام. Haruslah setiap kali perempuan bermuamalah dengan suaminya dengan penuh adab, penghormatan dan dengan penuh sopan santun. تستمر بالنصيحة. Dan terus dia itu menasehati. الزوج ما يصلي تنبهه وتحذره. Kalau seandainya suaminya tidak sholat, maka dia berikan nasihat. إلا أن تصل إلى طريق معه مسدود، هذا ما يريد يصلي تارك صلاة مرتكب الحرام ما يبغى يتغير أبدا، فهذا فراق أول. Maka sampai daripada batasan kalau sudah dinasihati, sudah diberitahukan, tetapi tetap dia meninggalkan sholat, terus-terusan dalam meninggalkan sholat, tidak mau melakukan itu, dia selalu berbuat yang haram semacam ini, maka bahkan meminta untuk berpisah pun itu lebih baik. لكن هذا مش من أول مرة، لابد تصبر صبر شديد وتسعى بكل ما تقدر عليه. ما هو كلمته مرة مرتين وهذا خلاص ما يستجيب، سأذهب إلى بيت أهلي، تبين أشتغل وترجعي إلى بيت أهلي، عندكم ما يجوز. Dan ini bukan berarti dengan baru mulai menasihati, memberitahukan, lalu langsung dia bisa mengerjakan hal tersebut. Ini sudah lama dan panjang, usaha yang lama dan kesabaran yang lama. Baru kalau dia merasakan bahwa ini sudah tidak ada gunanya, tidak bisa, bolehlah dia meminta untuk untuk berpisah. Tetapi perlunya sabar dan panjang waktu daripada hal tersebut. ونحن نريد كل داعيات
Dan kita ini menginginkan untuk kalian para laki-laki dan perempuan itu menjadi da'iyat, orang yang mengajak orang lain kebaikan. واصبرنا على الناس الأخريات. Untuk sabar kepada orang-orang yang lain. إذا ما صبرت على زوجها كيف تصبر على الناس؟ Kalau dia tidak bisa sabar terhadap suaminya, bagaimana dia bisa sabar dengan orang lain? سيدنا نوح دعا قومه 1000 سنة إلى 50 950 سنة ويدعو قومه. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah hampir 1000 tahun, 950 tahun beliau berdakwah mengajak kaumnya kepada jalan Allah. ما يئس. Akan tetapi beliau tidak pernah putus asa. بعد حاجة مهمة. Dan ada lagi suatu yang penting. زوجك هذا اللي ما يصلي قومي انت آخر الليل وابكي لله أن يهديه. Yang penting juga yaitu bagi orang yang seperti misalnya suaminya tidak sholat, ya, maka hendaknya si perempuan ini bangun tengah malam berdoa, menangis kepada Allah, meminta hidayah kepada suaminya. اقرأي باب الله من أجله. Mintalah, ketuklah pintu Allah untuk suaminya tersebut, untuk orang tersebut. وإن شاء الله ربي ما يهديه. Dan insya Allah Allah akan berikan hidayahnya. وكذلك العكس، إذا الرجل زوجته ما تصلي ينصح يوجهها، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya suami dia punya istri meninggalkan sholat atau berbuat sesuatu yang haram, maka tugasnya menasehatinya, memberitahukannya dan mendoakannya. Apakah ada yang punya pertanyaan atau kita akan melanjutkan pembahasan kita? Satu pertanyaan lagi, terus kita akan lanjut lagi pembahasan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mungkin saya akan berkembang sedikit menyambung yang tadi. Persoalan tadi dengan suami istri. Sekarang persoalan antara orang tua dengan anaknya yang tidak sanggup membersihin anaknya ke jalan yang baik karena bataknya dan sebagainya. Jadi ada hak tanggung jawab orang tua supaya orang tua lepas dan anaknya tidak dipengaruhi ibadah orang tua. Satu. Yang kedua, dalam Islam ini kita harus berbaik sangka pada orang lain. Apakah dia baik atau dia jahat? Ketika dia jahat, ini banyak reversi dalam akid. Misalnya antara Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabiyah, misalnya mereka sudah sesat menurut kita. Apakah kita kejar mereka atau kita rangkul mereka yang sudah salah itu supaya sama-sama menjadi ya yang baiklah. Yang kedua, ini pertanyaan sudah keluar kemana-mana. Dalam kita beribadah ini ada syarat dan maksud. Kalau syaratnya hilang, maksudnya hilang. Kita berpedoman kepada Arab Saudi. Mereka dalam sana ada penjaga dan sebagainya, ada tidaknya dan sebagainya, sehingga kita mengikuti ke sana. Ya. Iya. Yo, kita mau tambahkan pertanyaan sehubungan dengan kita kemana kita. Oh gitu ya. Saya umumkan. Tidak apa-apa. Belajar lain. Ya. Ada lain kan? Ini bagaimana caranya supaya kita terfokus pada satu aliran, tidak terkontaminasi dengan ada yang lain, dan ibadah kita sah. Jangan kita dalam ibadah. Kalau dalam ibadah tak boleh kita, ya. Tapi kalau dalam tauhid juga perkataan-perkataan harus seperti itu. Tapi dalam ini ada khilafiyahnya. Tentang khilafiyah ini bagaimana diproteksi oleh kita ini semua menjurus pada satu hal yang kiranya satu mazhab. Ya, apakah kita tidak boleh kepada mazhab lain? Sedangkan mazhab ini adalah diperbolehkan semuanya sama. Ini bagaimana cara untuk memproteksi tersebut sehingga kita tidak salah kaprah dalam beribadah menganggap orang lain tidak sah, kita yang sah saja. Terima kasih. Sebentar Pak, saya juga mau terjemah ini bingung. Soalnya beliau tidak paham bahasa Indonesia. Itu bicara panjang lebar. Tentunya pembicaraan tadi yang disebutkan, tadi yang dibahas itu tidak sesuai dengan apa yang kita sedang bahas. Dan pertanyaan antum itu kalau beliau akan menjawabnya mungkin perlu 1 jam sendiri untuk bicara tentang pembahasan tersebut. Jadi saya kasih kepada beliau pertanyaan yang pertama mengenai tentang ayah kepada anaknya ya. متى ولد الصلاة إلا لأن الأب أهمله وعده صغير، بعد ما كبر جاء يبغى ينصح. فين كنت أنت أيها الأب وابنك عبد صغير؟ النبي قال
ini pertanyaan yang bagus, yaitu ketika seseorang itu jauh dengan anaknya atau anaknya lalai daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dampak dan awalnya itu dimulai dari kurangnya pendidikan orang tua kepada anaknya. Perhatian dari dini, dari awal kurang diperhatikan. Maka ketika dia sudah dewasa baru dia mau menyuruh, dia memerintahkan. Kita lihat saja perintah Nabi SAW, perintahkan anak kalian untuk sholat dari umur 7 tahun dan pukullah mereka kalau mereka meninggalkan sholat kalau umur sudah 10 tahun. Kita lihat, ada orang datang, dia anaknya sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru disuruh sholat. Lalu setelah itu dia marah mengatakan anak saya meninggalkan sholat. Ya itu karena memang kekurangan dari pendidikan orang tua. Adapun kalau sudah dewasa, maka engkau tidak punya pilihan kecuali menasehatinya saja dan mendoakan. Karena kalau engkau mau pukul, ada lagi dia yang pukul engkau karena dia udah gede, udah besar, bisa pukul, bisa balas. Dan berdoalah kepada Allah untuk memberikan hidayah. Boleh, kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita karena kitab ini panjang. Mungkin kita juga nggak bisa habiskan dalam waktu singkat ini. وسائل المقصد الأول. Cara sampainya kita kepada maksud yang pertama. المقصد الأول قلنا غرس عظمة الدين في قلوب المتعلمين. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa tujuan pertama dalam membuat halaqat ta'lim adalah menanamkan pengagungan kepada agama di dalam hati orang-orang yang belajar. الآن سيتكلم عن كيف نغرس هذه العظمة في قلوبهم. إيش الطريقة؟ Sekarang kita akan membicarakan bagaimana caranya kita menanamkan pengagungan terhadap agama kepada orang-orang yang belajar itu. Caranya gimana? Bagaimana caranya? ذكرت تقريبا 16 وسيلة. Disebutkan di sini ada 16 cara dan metode untuk menanamkan pengagungan kepada Allah kepada orang yang belajar. أولها Yang pertama, أن يشاهدوا مظاهر الإجلال والإكبار في ألفاظ المدرس وأفعاله وأحواله. yang paling pertama adalah mereka bisa melihat, mereka yang belajar bisa melihat kejelasan daripada pengagungan dan pembesaran dari seorang yang mengajarkannya. Jadi adanya pengagungan dari orang yang mengajarkan. شوف سأعطيك قاعدة مهمة. Saya akan berikan satu kaidah penting, perhatikan. أي شيء تريد يكون في الطلاب لابد أول أن يكون فيك أنت. Segala sesuatu yang engkau ingin tanamkan di dalam muridmu, maka hendaknya ada dulu padamu. هذه قاعدة مهمة سنحتاج لها في جميع الوسائل. Dan dalam kaidah ini penting sekali dan kita butuh dalam setiap wasail atau metode yang akan kita sebutkan. كل شيء تريد أن يوجد في الطالب لابد أولا أن يوجد فيك أنت أيها المعلم. Segala sesuatu yang ingin kita berada pada murid tersebut, ada pada murid tersebut, maka hendaknya kita juga memiliki sifat tersebut. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. Karena orang yang kosong daripada sesuatu tidak bisa memberikan hal tersebut kepada orang lain. هذا مثل واحد يريد إنسان يأكل وما جاب له الأكل. Ini bagaikan orang yang ingin orang lain makan, tetapi tidak dibawakan makanan. يقول له تفضل. Dia bilang, "Fadhal, silakan makan." مكان. Silakan makan, katanya. أين المكان؟ Mana makanan yang akan dia makan? Ayo silakan makan, tapi nggak ada makanannya. mana مكان؟ Mana makanannya? ما جاب له طعام يقول هذا مجنون يسمونه عندكم جيلة. Gila berarti. تريد يأكل جيب له طعام. Kalau dia pengen dia makan, berikan dia makan. هذا يريد إنسان يكون عنده وصف وهو نفسه المعلم هذا الوصف ما هو عنده. Dia menginginkan si murid ini punya suatu sifat, tetapi dia sendiri nggak punya sifat tersebut. إذن لابد أن يلاحظ الطالب في المعلم الإجلال والإكبار في أحواله وفي أفعاله. كيف هذا؟ أذكر. Dan ini yaitu pentingnya seorang murid melihat langsung dari sosok sang guru adanya pengagungan, pembesaran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan jelaskan lagi. طبعا في الغالب أن المتعلم ينتقل إليه أسلوب المعلم حتى من غير قصد. Dan ini sesuatu yang wajar yang kita lihat, yaitu seorang yang belajar akan
mencontoh apa yang dia lihat dan dia pelajari dari gurunya tersebut, walaupun dia tidak sengaja atau tidak tuju, tetapi dia akan mencontoh secara mau atau tidak mau. أنت الآن عندما تكثر الاستماع إلى شخص مثلا تجلس في التلفاز كل يوم تسمع واحد يتكلم كل يوم تأخذ من أسلوبه وألفاظه لما يتكلم من غير قصد خلاص تقل إليك. Engkau bisa melihat hal tersebut ketika engkau melihat dalam televisi misalnya suatu ucapan yang terus-terusan, seorang yang berbicara dengan cara-cara tertentu secara terus-menerus. Nanti kita secara sadar atau tidak sadar kita akan mengikuti cara bicara tersebut tanpa kita sadari. Kenapa? Karena seringnya kita mendengar dari ucapan-ucapan tersebut. إذا لابد أن يرى الطالب فيك أولا أنت تعظيم الله. Berarti dengan ini hendaknya seorang murid ini melihat dari sosok si pengajar ini pengagungan kepada Allah. كيف ذلك؟ Bagaimana hal itu bisa? عندما ينطق ويتكلم ويذكر الله يكون ممتلئ بالمحبة والتعظيم لله. قال الله. Ketika dia menyebutkan bahwa firman Allah, membicarakan tentang firman Allah, dia hendaknya terlihat dari sang guru itu adanya pengagungan terhadap apa yang dia ucapkan. Ini adalah ucapan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. ويأتي بألفاظ التعظيم. قال الله تعالى، قال الله عز وجل، قال الله جل جلاله. Dia membawakan lafaz-lafaz yang menunjukkan pengagungan kepada Allah seperti ucapan Allah mengucapkan Allah Ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu. Itu semua adalah ucapan takdim kepada Allah Subhanahu wa taala. ما هو يذكره هكذا. Bukan hanya menyebutkannya begitu saja secara ringan. قال الله. Allah berbicara, Allah mengatakan. قال الله عز. Sepertinya biasa saja dia mengucapkan ucapan lafaz Allah itu begitu saja biasa saja. هذا ما هو معظم حتى في أسلوبه يأتي هناك. قال الله. Bahkan ini bagaikan orang yang tidur saja. Kalau bicara Allah mengatakan begini, Allah tidak ada pengagungan. وكذلك عند ذكر اسم النبي. Begitu juga adanya pengagungan ketika disebutkan nama Nabi. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال محمد. Bukan mengucapkan berkata Muhammad begitu saja. محمد من أخوك ولا أبوك؟ Muhammad ini siapa? Saudaramu atau kakakmu? كان التعظيم. Mana pengagungannya? ولا قال سيدنا محمد فين؟ اللهم صل وسلم عليه. Katakan kalau sudah berucap qala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi, adanya shalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. ويذكره بلفظ السيادة والأنبياء كذلك. قال سيدنا محمد، كان سيدنا إبراهيم، كان سيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام. Dia mengucapkan dengan lafaz siyadah, pengagungan, yaitu mengucap sayyidina. Bahkan kepada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, qala Sayyidina Musa alaihissalam, dengan lafaz yang menunjukkan pengagungan kepada para nabi. كذلك عند ذكر العلماء. Begitu juga ketika menyebutkan para ulama. إذا لم يوجد احترام في ألفاظ المعلم لن يحترم الطلاب العلماء. Maka kalau sudah tidak ada pengagungan di lafaz-lafaz yang disebutkan oleh sang guru, maka sang murid tidak akan mengagungkannya. قال النووي، قال ابن حجر، قال الشافعي. إخوانك هذول كلهم ما شاء الله. Sepertinya dia temannya sendiri, dia mengucapkan seperti Imam Nawawi, dia sebutkan berkata Nawawi, berkata Syafi'i, bagaikan dia menyebut orang biasa saja, tidak ada lafaz kalau berkata Imam Nawawi atau siapa yang seperti itu. لابد من التعظيم. Perlu yang namanya pengagungan di sini. قال الإمام الشافعي رحمه الله. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. قال الإمام ابن حجر رحمه الله. Diucapkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah begitu. هنا سيرون فيك أنت تعظيم. Mereka akan melihat darimu sosok yang mengagungkan. ففي هذه الحالة سيكون هذا التعظيم الذي فيك ينتقل إليهم مباشرة. Dalam hal semacam itu, pengagungan yang ada pada dirimu dengan cara lafaz-lafaz seperti itu akan berpindah kepada mereka. انتبه أيها المعلم أن يصدر منك لفظ لا يليق بالمعلم. Dan hati-hatilah wahai engkau, wahai orang yang sedang mengajar, jangan sampai ada suatu lafaz yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pengajar. لأن هذه الألفاظ تؤثر على الطلاب. Karena lafaz-lafaz yang tidak pantas itu akan mempengaruhi orang yang belajar.